Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etika Melani, mahasiswa PGSD Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya bersama salah satu guru di sekolah dasar, yaitu Ibu Narulita Rizkayanti, yang merupakan wali kelas 4 di SD Negeri 2 Barojaya. Ibu Rizka ini mengajar pendidikan Pancasila, sehingga di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai pengalaman mengajar Pancasila di sekolah dasar. Untuk Ibu Rizka, saya mohon izin. Baik, di sini saya akan bertanya mengenai pengalaman Ibu dalam mengajar Pancasila itu bagaimana? Ya, terima kasih Kakak Etika. Perkenalkan, saya Ibu Narulita Rizkayanti. Saya mengajar di SDN Jaya, Pakel, Tulungagung, tepatnya di kelas 4. Pengalaman saya mengajar pendidikan Pancasila yaitu sangat menyenangkan. Pendidikan Pancasila yang dulunya adalah PPKN, karena kurikulumnya berbeda, sekarang kurikulum merdeka, jadi bernama pendidikan Pancasila. Pancasila menjadi suatu dasar pembentukan moral siswa, di mana nanti siswa diajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di situ untuk pengalaman saya mengajar di kelas 4 ini, pendidikan Pancasila itu sudah ditanamkan sejak kelas 1, terutama anak-anak diberikan disuruh menghafalkan 5 sila Pancasila setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian selain ke-5 Pancasila itu beserta simbol-simbolnya. Nah, dari sejak kelas 1 sampai kelas 4 ini mereka sudah hafal. Sila Pancasila, terus simbolnya juga sudah hafal. Jadi tinggal saya menanamkan setiap sila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana cara Ibu dalam merencanakan pembelajaran pada SD? Ya, kalau perencanaan saya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini, saya menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang mungkin nanti bisa memudahkan siswa dalam mengingat, misalkan simbol apa ya dalam sila ketiga. Nah, itu dengan misalkan saya menggunakan metode bernyanyi, saya ajak bernyanyi simbol-simbol Pancasila. Kemudian saya biasanya menggunakan metode gambar, kartu bergambar. Nanti ada kartu gitu yang menggambarkan misalnya simbol sila kelima. Nah, ini anak-anak termasuk simbol sila keberapa? Itu nanti anak-anak menjawab, itu simbol sila kelima, Bu. Nah, sila kelima nilai sikap atau perilaku apa yang mencerminkan sila kelima. Nah, nanti itu saling sambung menyambung gitu. Terus kemudian biasanya saya menggunakan metode juga permainan. Misalkan nanti dalam permainan itu yang kalah nanti hafalan Pancasila, atau nanti setelah hafalan Pancasila hafalan simbol Pancasila, kemudian
penerapannya setiap sila itu bagaimana, seperti itu. Baik. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri itu bagaimana? Kalau pelaksanaannya dalam kelas, biasanya di awal pembelajaran anak satu persatu saya suruh untuk hafalan Pancasila ke depan satu persatu, yaitu untuk menumbuhkan sikap percaya diri anak. Kemudian hafalannya itu dari kelas 1 juga tidak terpotong, jadi setiap awal pembelajaran saya minta untuk hafalan Pancasila. Kemudian selain hafalan Pancasila, nanti menyanyikan. Nah, itu kan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu bernyanyi bersama lagu P5 itu. Kemudian nanti setelah itu secara individu atau secara kelompok menyebutkan penerapan dari setiap sila Pancasila. Selain itu begini, dalam kegiatan pembelajaran, nah itu ada kegiatan keagamaan. Nah, itu biasanya untuk penerapan sila Pancasila yang pertama itu di sekolah saya, yaitu biasanya sholat berjamaah setiap jam 10 gitu, sholat berjamaah, sholat duha. Kemudian kalau untuk penerapan sila kedua, biasanya itu jika ada teman yang sakit, itu anak-anak urunan untuk menjenguk temannya yang sakit. Kemudian untuk penerapan sila yang ketiga, biasanya saya mengajak anak-anak untuk kegiatan berkelompok, misalkan membuat kerajinan. Nah, anak-anak bersatu dalam kelompok itu bersama-sama untuk menyelesaikan kerajinan tersebut. Kemudian kalau untuk sila yang keempat, biasanya saya meminta anak-anak untuk membersihkan kelas bersama-sama. Terus untuk yang sila kelima itu dalam pembiasaan setiap pagi itu kami baris bersama, kemudian berjabat tangan, jadi menciptakan rasa adil tanpa membedakan setiap individu itu. Untuk pertanyaannya terakhir, bagaimana cara Ibu dalam mengevaluasi pembelajaran pendidikan Pancasila? Nah, dalam pembelajaran itu biasanya kan kalau kita sudah merencanakan sesuatu kadang kurang tepat gitu ya. Itu di akhir pembelajaran selalu saya mengevaluasi kegiatan pembelajaran, yaitu dengan misalkan memberikan kuis, atau misalkan saya memberikan soal latihan gitu untuk mengukur pemahaman anak itu seberapa. Kemudian kalau misalkan anak itu nanti belum paham, nanti saya ulangi lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin menggunakan metode lain yang lebih kreatif, mungkin yang lebih memudahkan anak bisa menerima apa materi yang saya berikan. Seperti itu. Ya, seperti itulah pengalaman saya mengajar di kelas 4, mengajar pendidikan Pancasila. Sebenarnya dalam pendidikan Pancasila itu ya tadi yang pernah saya katakan tadi sebelumnya, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
yaitu biasanya dalam kegiatan P5 itu yang disingkat dengan P5 itu kami sebenarnya ini kesepakatan kelompok guru ya di kecamatan, yaitu kami membuat sebuah karya, yaitu bisa dalam tarian, kan tarian pelajar Pancasila atau senam Pancasila itu kan ada. Kemudian kadang juga membuat karya misalkan mainan, terus menempel, menganyam seperti itu. Banyak sekali penerapan Pancasila ini yang bisa memberikan dampak positif bagi anak, sehingga terbentuk moral yang baik. Gimana ya, karena sekarang perkembangan zaman sekarang itu bisa memberikan pengaruh negatif bagi anak. Jadi ini merupakan sebuah PR besar bagi guru, bagi kita sebagai pendidik untuk untuk memperbaiki sikap perilaku moral anak supaya menjadi lebih baik, menjadi seperti yang diharapkan dalam sila-sila Pancasila. Yang kami terapkan saat ini yaitu sikap saling menghargai, persatuan dalam lingkup sekolah, karena banyak sekali kasus-kasus di luar sana yang kadang tuh pembulian. Nah di sekolah saya itu dengan meminimalisir pembulian itu, kami selalu menanamkan moral, membentuk moral siswa. Misalkan, ayo anak-anak kalian itu dalam satu sekolahan itu adalah keluarga. Jadi harus menciptakan rasa persatuan, persaudaraan kalian. Jadi setiap pembelajaran selalu kita tanamkan seperti itu. Kemudian keagamaan juga selalu kita tanamkan, yaitu biar mereka itu kuat imannya, tidak terpengaruh dengan HP, tidak terpengaruh dengan dunia luar yang kurang baik. Kemudian ini untuk tidak menyimpang dari temanya pengalaman mengajar Pancasila ya. Tidak menyimpang dari temanya, yaitu pengalaman mengajar Pancasila. Jadi mengajar itu tidak melulu di dalam kelas, itu di luar kelas. Kalau di luar kelas itu biasanya kami selalu membiasakan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah itu kan sudah masuk dalam sila pertama. Kemudian selalu memberikan pelatihan, misalkan kalau upacara bendera hari Senin itu sebelum hari Senin itu kami melatih anak-anak untuk menjadi pemimpin upacara, kemudian menjadi petugas-petugas yang lainnya, itu biar terbentuk anak yang percaya diri gitu. Dan program kepala sekolah di sekolah saya ini diminta untuk
ayo anak-anak itu selalu diajarkan lagu wajib, karena menurut pengawas di kecamatan saya, yaitu banyak sekali anak yang tidak hafal lagu wajib. Jadi setiap awal pembelajarannya itu tadi, selain menghafalkan Pancasila, itu kami selalu mengajarkan mereka untuk menghafalkan lagu wajib. Terus selain itu, di luar kelas itu misalkan ada teman yang malas belajar, nanti anak-anak itu saya minta atau saya bentuk suatu kelompok belajar agar mereka itu bisa saling tukar ilmu. Jadi yang sudah mampu dalam materi, misalkan materi bahasa Indonesia, nanti mengajarkan temannya yang kurang mampu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Untuk proses pembelajarannya itu menggunakan pemanfaatan. Oh ya, kalau proses pembelajarannya saya biasanya menggunakan media pembelajaran. Misalkan kalau Pancasila itu saya gunakan media gambar Garuda gitu, atau saya biasanya menggunakan media kartu seperti itu. Terus kalau itu dirasa bosan, nanti biasanya saya menggunakan video-video, saya tampilkan video-video yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Nanti saya tampilkan di layar LCD proyektor gitu. Nanti anak-anak kan biasanya, kalau anak-anak kan lebih tertarik ya kalau melihat video gitu, tapi tetap yang berkaitan dengan Pancasila itu tadi. Nah, selain penerapan sila Pancasila, itu sebenarnya dalam Pancasila, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila itu juga ada, kalau di kelas 4 di semester ini pembelajarannya tentang struktur organisasi desa, kelurahan, kecamatan. Jadi tidak melulu pembelajaran sila Pancasila dan penerapannya. Jadi dalam pendidikan Pancasila banyak sekali. Kalau di semester 2 kemarin, sejarah kepahlawanan juga ada dalam materi pembelajaran pendidikan Pancasila. Iya. Jadi banyak sekali ilmu yang mereka dapatkan. Kalau misalkan buku dari sekolah itu kurang mumpuni, biasanya saya ajak ke perpustakaan. Ke perpustakaan untuk untuk menambah ilmu mereka. Misalkan kalau semester ini ya pembelajarannya tentang struktur organisasi desa. Nah, nanti kalau itu saya rasa kurang lengkap, nanti biasanya saya searchingkan dari Google, atau saya ajak mereka untuk ke perpus untuk mencari referensi yang bisa menambah pengetahuan mereka, seperti itu. Ya, ada lagi yang perlu ditanyakan? Baik, kalau seandainya di dalam kelas itu terdapat siswa yang kesulitan dalam menghafal Pancasila atau menyanyi lagu Indonesia Raya atau sebagainya, itu bagaimana sikap ibu dalam menghadapi tersebut? Sebenarnya kalau di sekolah saya itu banyak sekali ya murid-murid yang kesulitan dalam belajar. Ya maklum ya,
sekolah saya itu bukan yang sekolah yang favorit, jadi hanya beberapa anak yang mampu diajak belajar cepat gitu. Jadi di pembelajaran saya ini misalkan jika ada anak yang kesulitan, itu biasanya saya melakukan pembiasaan setiap awal pembelajaran itu, ya seperti tadi, yaitu menghafalkan Pancasila, menghafalkan lagu wajib, itu terus kami ulang. Jadi dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu, pembiasaan setiap pagi terus kami ulang. Kemudian pembacaan Undang-Undang Dasar dan masih banyak lagi, itu terus kami ulang setiap pagi, agar apa toh, nanti kalau setiap hari itu kita selalu membiasakan seperti itu, mungkin lama-kelamaan anak itu, mungkin ya kita harapkan anak itu bisa menjadi hafal walaupun waktunya itu panjang gitu. Dan itu terbukti juga bahwa dengan penghafalan itu, pembiasaan setiap pagi, ternyata anak menjadi hafal gitu. Tanpa saya sadari anak itu menjadi hafal karena pembiasaan setiap pagi. Kalau dalam pembelajaran lain, misalkan pembelajaran organisasi desa, kemudian penanaman sikap perilaku dalam keberagaman, nah itu biasanya saya ulang terus. Kan kalau materi pendidikan Pancasila itu setiap semester kan hanya 2 bab. Jadi misalkan 1 babnya itu selesai, jadi saya lihat programnya. Kalau saya kira-kira kalau misalkan 2 bulan itu sudah selesai, jadi nanti saya memberikan evaluasi, kemudian saya ulangi lagi materinya secara bertahap. Jadi saya ulangi materi karena sikap keberagaman itu bagaimana, nanti saya ulang satu persatu, kemudian saya berikan contohnya, saya jabarkan. Terus anak selalu saya minta untuk bergantian membaca. Biasanya dengan cara membaca itu mereka menjadi lebih lebih mudah menangkap informasi yang dia baca. Kemudian kalau misalnya bacaan itu sulit dipahami, itu biasanya saya berikan materi yang masih berkaitan dengan bab tersebut, tapi saya carikan dari referensi lain, seperti itu. Di kelas saya itu sebenarnya ada beberapa anak yang masih kesulitan dalam membaca. Nah, anak yang sulit dalam membaca itu saya bimbing dengan cara duduknya itu dekat dengan saya. Nanti anak yang belum bisa membaca itu, nanti saya minta untuk membaca terus walaupun perlahan-lahan, tapi sebenarnya itu dia itu paham dengan materinya, namun untuk menuliskan itu masih kesulitan gitu. Seperti itu. Terus dalam proyek tadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu setiap akhir semester
kami mengadakan gelar karya. Dalam gelar karya itu biasanya kami berkolaborasi dengan wali murid. Jadi wali murid, anak sama guru berkolaborasi, yaitu dalam perayaan hasil belajar ya. Dalam perayaan hasil belajar itu biasanya hasil karya dari anak-anak, hasil karyanya itu kita kumpulkan. Jadi hasil karya itu sebenarnya tidak melulu dalam bentuk barang ya. Jadi dalam misalkan tarian, nah itu nanti kita tampilkan. Kalau dalam bentuk barang ya nanti kita tata sedemikian rupa biar wali murid itu tahu, biar masyarakat tahu ini hasil karya anak-anak setiap semesternya. Kemudian kita tampilkan tari-tarian, kita tampilkan drama, nyanyian, kan ada beberapa anak juga yang bakat dalam bernyanyi. Nah itu kita tampilkan. Kemudian selain itu sebenarnya setiap tahun, alhamdulillah ya 2 tahun ini IKM berjalan semakin berkembang. Jadi kalau yang dulu hanya beberapa yang menyampaikan karyanya, kalau tahun ini sudah bertambah lagi. Selain karya seni, sedangkan selain barang hasil karyanya itu ada juga kami produk dari itu makanan tradisional. Nah itu anak-anak bersama orang tuanya berkolaborasi membuat makanan tradisional, kemudian ditampilkan dalam gelar karya itu tadi. Kemudian sebenarnya dalam P5 itu tidak melulu hanya penampilan karya itu ya, tapi pembentukan moral tadi. Jadi anak-anak dengan pembentukan moral, sikap itu sudah menunjukkan hasil dari proyek Pancasila. Jadi anak bisa lebih lebih disiplin, terus lebih menjaga persatuan, lebih tertib. Nah itu juga termasuk hasil dari penguatan Pancasila. Sedikit cerita, yaitu murid saya itu dari kelas rendah ya, dari kelas rendah itu sering terlambat. Nah, untuk anak yang sering terlambat itu saya dekati terus. Kenapa kok sering terlambat? Orang tuanya juga saya dekati, kemudian dengan menanamkan sikap moral dalam Pancasila, sikap disiplin dan sebagainya, itu anak tersebut menjadi lebih percaya diri, lebih disiplin, lebih mampu mengembangkan dirinya, seperti itu. Mungkin ada lagi yang bisa ditanyakan. Baik, Ibu, sudah cukup untuk wawancara hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Kakak Etika. Sedikit pengetahuan saja, ada sedikit lagu yang biasanya anak-anak nyanyikan di kelas, yaitu lagu P5, lagu belajar Pancasila. Sebenarnya ini dalam semester ini saya mengajarkan anak-anak senam Pancasila juga, terus tarian Pancasila. Yang kemarin juga sempat ditampilkan dalam acara Agustusan, acara kecamatan juga. Nah, seperti ini lagunya. Mungkin Kak Tika sudah pernah tahu ya. Kita mulai 1, 2, 3.
Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, selalu anak-anak senang sekali lagu tersebut. Jadi sebenarnya awalnya itu tidak hafal ya, tapi setiap hari kita bernyanyi menjadi hafal. Terus selain hafalan dari lagu tersebut, maknanya juga saya berikan pengetahuan pada anak bahwa dalam pendidikan Pancasila ini beriman dan bertakwa pada Tuhan. Jadi anak-anak bagaimana Bu caranya itu, yaitu misalkan kamu selalu meningkatkan ibadahmu, selalu melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya tadi, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia. Nah, anak-anak kalian itu harus punya akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu yang bagaimana Bu? Sempat anak-anak bertanya seperti itu. Nah, begini anak-anak, akhlak mulia itu kalian harus bersikap saling bantu dengan sama, terus punya sikap yang jujur seperti dan lain sebagainya. Lagu mulia, kemudian berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global itu bagaimana Bu maksudnya? Jadi kan anak-anak saya beri pengetahuan di sekeliling saja. Kalian itu terdiri dari macam-macam agama. Jadi kalian itu walaupun bermacam agama, suku, budaya yang berbeda, kalian harus tetap rukun seperti itu. Jadi setiap dalam pendidikan Pancasila itu setiap silanya saya jabarkan, saya beri pengetahuan berikut contoh-contohnya seperti itu. Iya, baik ya. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas wawancara kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah sikap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bermanfaat ya untuk kakak Etika. Semoga sukses ke depannya, dan saya juga mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada mungkin salah kata. Mungkin ada nanti kakak Etika bisa memberikan tambahan lain, atau mungkin nanti bisa memberikan penjabaran pelurusan jika misalkan saya ada kesalahan gitu ya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.